Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik, selamat berjumpa kembali. Hari ini materinya sudah membahas sesuai dengan kontrak kuliah adalah variabel random atau variabel acak ya. Baik, Pak, saya share dulu papannya supaya kelihatan. Tolong absen ya di aula. Baik, ini sudah kelihatan papannya? Ini sudah, Pak. Alhamdulillah. Ya, baik. Sekarang topiknya adalah variabel random. Variabel random itu juga dinamakan variabel acak, ya. Bukan maksudnya acak-acakan ya. Variabel random itu adalah variabel acak juga. Apa itu definisinya variabel acak atau variabel random? Ini yang penting kalian ketahui ya. Kemarin kan kita sudah membahas mengenai probabilitas macam-macam ya. Baik bebas, tidak bebas, saling asing, tidak saling asing, bersyarat, kemudian bias. Nah, definisi-definisi kemarin itu nanti akan selalu dikaitkan dengan pembahasan hari ini, yaitu variabel random atau variabel acak. Jadi variabel acak itu adalah definisinya ya, tolong ditulis saja, sebuah atau suatu fungsi ya, dengan domain. Domain itu hasil daerah awal, daerah fungsi, daerah definisi dengan domain hasil percobaan dan kodomainnya himpunan bilangan real. Nah, ini definisi daripada random variable. Sebuah fungsi itu apa? Fungsi itu sebuah aturan yang mengkawankan. Jadi kalau ini gugusan begitu ya. Nah, ini X, ini Y begitu. Ya, ini in F. Nah, ya. Jadi fungsi itu mengkawankan suatu aturan yang mengkawankan setiap ini anggota X ini tepat satu anggota ke Y. Ini namanya fungsi ya. Jadi fungsi itu mengkawankan setiap every ya anggota dari X tepat only one, hanya satu di daerah Y. Nah, X-nya ini namanya domain. Ini namanya codomain. Ya. Nah, kalau domainnya itu hasil percobaan, ini hasil percobaan, dan ininya bilangan real. Nah, fungsi demikian ini namanya random variable. Nah, ngerti ya? Jadi fungsi itu kan mengkawankan setiap anggota X ke anggota Y, only one, hanya satu. There is no there more than satu. Artinya tidak mungkin lebih dari satu. Only one, hanya satu. Ya. Jadi misalkan begini, ini tak gadukkan gini ya. Terus ini gaduk lagi ke sini. Ini gaduk ke sini, ini ke sini. Lah ini kan kawannya cuma satu kan? Nah, ya. Jadi kawan ini cuma satu. Nah, ini ya, satu kan? Itu namanya fungsi. Oke. X-nya nama domain, Y-nya codomain. Nah, kalau domainnya hasil percobaan, kemudian codomainnya itu bilangan real, paling kan sudah tak jelaskan bilangan real itu, maka fungsi demikian dinamakan random variable atau variabel acak. Baik, dari sini ada pertanyaan? Silakan. Sebelum saya lanjut. Ada? Belum ada? Angga? Ketua kelas? Belum mungkin, Pak. Belum. Baik. Ya, jadi ini ya. Jadi ini random variable mengkawankan setiap setiap hasil percobaan
dengan ini. Oke ya, saya berikan contoh aja. Oke, saya hapus ini, bisa? Iya Pak, contohnya boleh Pak. Oke, baik. Jadi saya hapus ya. Nah, ini ingat-ingat. Saya hapus. Nah. Oke, contohnya sekarang. 2 koin dilempar sekaligus. Tentukan hasil-hasil percobaan. Nah, gitu aja. Ayo, kira-kira apa hasil percobaannya itu? S-nya itu apa? Kan pasti muncul gambar-gambar, gambar angka, angka gambar, dan angka-angka kan? Nah, sama dengan 2 pangkat 2, 4 kan? Kemarin sudah ada ya. Nah, ini loh, S ini loh kan hasil percobaan. Ya, ini. Oke, sekarang X ini variabel yang menyatakan munculnya gambar. Nah, ya. Muncul gambar kan? Nah, berarti kan ini gambarnya itu gambar-gambar. Kemudian gambar angka, angka gambar, kemudian angka-angka. Kalau X itu menyatakan muncul gambar, oh berarti gambarnya ini munculnya 2 nih. Nah, jadi G ini pasangannya ke sini. Ini pasangannya ke situ. Ini pasangannya ke sana. Dan ini pasangannya ke situ. Nah, ini jelas fungsi. Nah, fungsi demikian inilah yang dinamakan variabel random. Jadi dengan demikian X-nya itu namanya kan variabel random atau random variable. Ya. Nah, maksudnya itu. Ini kan enggak kawannya apa jenenge kawannya ini X-nya ini kan kawannya apa hiburan domain itu kan hanya satu kan. GG ya cuma 21 ya. Ini juga satu ya, ini juga satu. Contoh seperti inilah yang dinamakan random variable. Ya. Nah, wes paham? Nah, sekarang ditanya sekarang. Jadi kalau kita bicara berapakah X-nya, nah, kan gitu ya. Jadi ini saya langsung di sini aja sebelah kanan ini. Jadi ini saya lengkapi juga, misalkan ini. Ini X, ini PX. X-nya jelas berapa? Ya mulai 0, 1, 2. Karena apa? Karena X-nya menyatakan munculnya gambar. Oh, gambarnya anak luru, anak dulu. Nah, sing 0 berapa Mas peluangnya, Mas? Untuk X-nya 0 berapa peluangnya? Berapa? 1/4 Yuk. Pak. Oke, 1/4. Terus ini berapa? Yang satu? 2/4. Setengah. Setengah, 2/4. Baik, ini? 4 juga. 1/4. Jadi jumlahnya always 1. Ya. Nah. Oke. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi peluang PX itu sama dengan peluang X-nya munculnya apa gambar. Kalau Y-nya nanti munculnya angka ya sama dong. Nah, itu nanti akan dinamakan peluang identik atau mungkin dalam bahasa lain dinamakan peluang yang ekuivalen. Nah, ya jadi peristiwa-peristiwa yang ekuivalen itu adalah peristiwa yang mempunyai peluang yang sama. Misalkan ini Y ya. Misalkan kita definisikan Y-nya ini 2. Ini variabel menyatakan angka. Ya nanti berarti PY-nya juga sama dengan, kalau disamakan kan kemarin kan ini berarti kan PY-nya sama dengan PX. Nah, ya kan? Kasus seperti ini namanya peluang-peluang yang identik atau ekuivalen. Hanya peluangnya saja yang sama, tapi random variabelnya berbeda. Satunya muncul gambar, satunya muncul angka. Gitu saja kan. Gambar dan angka kan beda, tapi peluangnya sama. Nah, kasus seperti ini namanya peluang yang identik atau
dua peristiwa yang ekuivalen atau peluang dua peristiwa yang ekuivalen. Sama ya, supaya dipahami gitu aja ya. Oke. Silakan. Mungkin mau ditanyakan monggo. Jadi pelan-pelan pokoknya jalan ya. Jadi saya pelan-pelan pokoknya jalan karena gampang kok ini. Berbeda sih gampang ya. Pokoknya ngerti gampang. Nek gak ngerti ya udah gampang. Ya. Wes ya. Bisa dihapus Mas, Bas? Iya, Pak. Oke. Nah, di pelan-pelan tolong ini direkam aja, direkam atau di apa ya? Direkord, di foto atau ya apa caramu anu ya. Baik. Ini saya hapus supaya paham. Ini saya hapus saja. Ini ya. Oke. Ya. Nah, macem-macem sekarang macem-macem variabel random. Saya pakai FR gitu, VR gitu ya. Itu simbol dari variabel random. Ada dua, alhamdulillah. Namanya discrete dan continue. Ciri discrete ini adalah uncountable. Kalau ini adalah measurable. Jadi kalau macam-macam variabel random itu ada dua macam. Satunya discrete, satunya continue. Discrete itu cirinya itu uncountable. Ya, countable. Bukan countable kok, uncountable. Waduh, salah tadi. Nah, ini loh countable. Artinya dapat dihitung. Kalau continue, measurable, dapat diukur. Contoh, peserta kuliah probabilitas hari ini kan dapat dihitung kan? Nah, itu berarti jumlah itu menunjukkan variabel random discrete. Oke. Kemudian sekarang kalau Anda kuliah mungkin masuk ke kampus kan pasti dites suhu kan? Suhunya 35, 36 atau 37 yang lain. Nah, berarti suhu mahasiswa itu kan antar range interval antara 34 sampai 36 misalkan. Berarti boleh masuk kampus kan? Nah, kalau sudah di atas 37, 37 kan nggak boleh, harus masuk karantina kan. Nah, variabel yang menyediakan range, ini range interval ini namanya variabel acak yang kontinu. Nah, ingat ya. Jadi kalau X antara A sampai dengan B, ini namanya itu kalau yang ini countable X sama dengan A. Nah, itu beda nih. Tolong dibedain ya. Nah, ini. Jadi ini untuk yang ini adalah sama. X antara X ini sama ya. Ini sama. Antara A kurang X kurang dari B sama antara ini. Nah, ini sama. Jadi kalau variabel acaknya kontinu, interval yang merah, yang biru, yang hitam, yang hijau ini sama. Tidak ada bedanya. Ya, giling-giling ya, Mbak Mas ya. Jadi khusus untuk variabel acak yang kontinu, interval merah, biru, hitam, hijau, semuanya all sama. Jenenge namanya kalau merah itu adalah close interval, interval tertutup. Kalau yang biru namanya semi close, ya, semi close atau or semi open. Merah hitam juga. Separuh tertutup, separuh semi ya, separuh terbuka. Tetapi yang hijau itu murni, ya pure. Murni adalah open interval, interval terbuka ya. And the random variable yang continue di dalam continue, maka merah, biru, hitam, hijau sama. Diiling-iling ya. Diiling-iling ya. Nanti supaya ngerti. Ntar saya kasih contohnya aja nanti aja. Ini pelan pokoknya jalan kan gitu kan. Ini. Baik. Sekarang hari ini ya sesuai kontraknya spesial saya akan menjawab variabel random yang discrete saja. Sementara yang continue baru insya Allah minggu depan. Jadi gitu ya. Jadi hari ini dan besok kita tuntaskan discrete
variabel random. Apa saja nanti insya Allah hari ini dan besok kita bahas. Nah, oke. Nah, ini hapus. Oke. Nah, sekarang baru kita masuk fungsi peluang. Nah, ini ya. Fungsi, tulis dulu ya. Probabilitas distribusi, fungsi probabilitas variabel random discrete. Nah, ini tulis ya. Saya ulang, fungsi probabilitas variabel random discrete yang countable. Ya. Oke. Jika X variabel random discrete dan X kecil nilai-nilai dari X, maka maka distribusi probabilitas distribusi variabel random discrete dinyatakan sebagai ini. Ya, ini PX ini sama dengan X dengan sifat-sifatnya. Ini saya terus gini aja ya, fx sama dengan ya, nggak apa-apa kan? Tadi kan fungsi nih, ini ya. Jadi ini fungsi bahas dua ini. Dengan sifat-sifatnya, satu fx-nya ini f kecil ya, jangan besar ini. Ini f kecil nilai ya, ini f kecil lebih besar 0. Nomor 2, sigma x mulai 0 sampai n, fx ini always 1. Nah, itu aja. Sifatnya gitu aja. Nah, ya. Jadi sekali lagi kita perkenalkan karena tadi di awal kuliah sudah saya jelaskan fungsi kan f ya. Jadi saya kenalkan fx itu maksudnya px sama dengan x kecil. Nah, ini penting ya. Giling-giling yang saya kotak ini. Fx itu dinamakan px. Nah, ini dalam buku lain disebutkan fungsi massa. Fungsi massa. Itu aja ya. Dalam buku lain mungkin Anda nanti membaca buku bahasa Inggris fungsi massa. Ya. Fungsi massa. Mass function gitu ya. Fungsi massa. Di fungsi massa jenengan jadi nggak ngerti ya ini istilah aja. Supaya apa Pak fungsi massa itu? Fungsi massa itu adalah merupakan fungsi probabilitas pada variabel acak yang discrete. Jadi atau mungkin kalau pengen yang bahasa Indonesia KB yang ini aja. Ini A saja ya. Nah, variabel acak discrete itu aja ya. Jangan random nanti biar enggak. Nah, variabel acak discrete. Oke. Nah, sekarang tadi kan sudah kasih contoh kan, yang 2 koin saya lempar tadi kan jumlahnya selalu 1, peluangnya kan lebih besar positif kan tadi kan setengah seperempat sudah dipenuhi. Itu namanya fungsi massa probabilis ini. Oke, sudah ya. Nah, sekarang contoh. Ini bisa dihapus Mas Angga? Iya, Pak. Baik, sekarang saya berikan contoh jeleng-jeleng ya, yang merah ini fx-nya lebih besar sama dengan 0. Ini kecil loh ya, kecil loh ya, bukan besar loh ya. Nilai maksudnya nilai-nilai ini. Ya. Jadi ojo kuali ini sama ya. Ya maksudnya nilai ya. Ya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita ambil contoh misalkan, contoh yang gampang. Oke. Misalkan X ini variabel acak discrete dengan PDF atau fungsi massanya lah. Fungsi massanya ini sama dengan, nah ini ya, 1/5 kx plus 1, koma, nah, X-nya sama dengan 0,12. Nah, selidiki tentukan K supaya X mempunyai fungsi massa. Wes.
Nah, ingat ya, Mbak, ya, kalau variabel acak diskrit cirinya X-nya itu sama dengan ini. Ya, bukan interval loh ya. Bukan not interval, but actual. Nah, bukan interval tetapi sama dengan. Itu ciri dari variabel acak yang diskrit. Ketika lu nanti ngerjain X di antara ya between interval, berarti itu variabel acak yang kontinu. Tetapi kalau nanti Anda menjumpai X sama dengan, nah berarti itu menunjukkan variabel acak diskrit. Aku ngoyo ini ya, aku jelaskan pelan-pelan ini, kudu ngerti nanti. Ya, oke. Nah, ini tentukan nilai K supaya fungsinya X itu mempunyai fungsi massa. Lah, ingat tadi sigma fx-nya kan 1 nih, ya. Tadi kan fx-nya itu harusnya kan 1 nih, ya. Sekarang dijumlah. Nah, ini berarti 1/5 kali K kali 0 plus 1 kan gitu kan, ini nolnya kan mulai 1 nih, plus ini 1/5-nya gini aja ya, terus kali K kali 1 plus 1 plus K kali 2 plus 1, ini halus sama dengan 1, nah gitu loh kan, sama dengan 1 kan, nah jadi 1/5, nah ini berarti ini 1 plus 1 plus 1 plus K plus 2K sama dengan 1. Jadi ini 1/5 sama dengan 3 plus 3K ya sama dengan 1. Jadi 3 plus 3K sama dengan 5. 3K sama dengan 2. K-nya sama dengan 2/3. Nah, K-nya ketemu 2/3. Dilihat mungkin saya salah atau gimana, coba dilihat dulu. K plus 0 plus 1 terus K ini siji X-nya 1 berarti K plus 1, oke, terus 0, 1, oh salah, oh bener deng, ya betul, ya, oke, ya. Ya, K ini ketemu 2/3, ya. Itu namanya K-nya ketemu 1 supaya dia punya fungsi massa. Ya. Maaf Pak, Sudah ya? barusan Ya. gimana Pak? K-nya ketemu 1 supaya apa? Maksudnya? Ya, yang kalimat terakhir Pak, diulangi Pak. Oh ya. Supaya X-nya itu merupakan fungsi massa, maka sigma fx-nya sama dengan 1. Sigma itu jumlah itu. Itu Mas. Ya? Ya Pak. Itu jadi di jumlah-jumlah ini ketemu K-nya ketemu 2/3. Yes. Itu Mas, maksudnya ya, Bas. Ya, jadi kan kita sudah ya. Tolong dikoreksi ya, mungkin saya jumlah salah ya. K kali 0, 0 plus 1, 1. K kali 1, ya benar, 1, 3, oke, 0, ya benar. 3K, ya betul, sudah. 3K, 5, 6, oke, 5, 2. Ya, sudah benar. Ya. Oke. Ya itu, sudah ya. Ngerti berarti. Pelan-pelan pokoknya jalan. Jadi fx-nya f kecil x ya. Nah, sekarang kalau sudah tahu itu, sekarang saya baru menjelaskan berikutnya. Ini saya hapus ya. Oke, sudah? Dihapus ini bisa, Mas, Mbak? Bas? Ya, Pak. Oke. Sekarang saya melanjutkan. Tadi sudah fungsi massa ya. Sekarang namanya berikutnya adalah fungsi distribusi. Atau dinamakan CDF. C itu kumulatif distribusi function. Nah, ya toh? Jadi yang tadi itu namanya PMF. Oke. Yang F ini, sorry ya. Oke, gini. Ini disimbolkan
dengan F besar X kecil. Nah, ya F besar kecil. Disebutkan dengan F besar X kecil itu sama dengan, ini penting sekali, ditulis sama dengan peluang X lebih kecil. Nah, kumulatif kan, ini sama dengan sigma X-nya mulai 0 sampai X gitu. Oh, jangan X lah. Ini biar gak, ini, biar ngerti ya. Ini sama dengan sigma T sama dengan 0 sampai T sama dengan X FT, di mana FT ini adalah MMF. PMF, yaitu probability mass function. Wes, pakai istilah-istilah ini ya biar ngerti kamu. Nah, FT ya. Jadi itu definisinya ini kumulatif ya. Nah. Ya, jadi kan tadi kan kalau tadi F kecil ini kan sama dengan peluang X sama dengan X kecil ya. Nah, ingat-ingat ini. Diling-ilingi. Jadi kalau F kecil X itu namanya peluang X sama dengan X. Tapi kalau F besar X itu namanya CDF adalah P besar X lebih kecil sama dengan X. Ingat-ingat ya, itu penting. Jadi kalau F besar X itu berkaitan dengan peluang X lebih kecil sama dengan X. Jadi kalau F kecil X berkaitan dengan peluang X sama dengan X. Nah, wes ya. Itu bedanya antara CDF, cumulative distribution function, dengan PMF, probability mass function. Baik, nah, sampai di sini. Mudah-mudahan penjelasan saya itu tidak membingungkan. Ya, mudah-mudahan. Kalau bingung ya mudah-mudahan jangan bingung gitu ya. Ini saya sudah berusaha pelan-pelan. Kalau saya menjelaskan yang di fakultas sendiri ya cepat, gitu ya. Karena anak-anak statistik kan harus cepat. Ini karena kalian tetangga ya harus pelan-pelan kan, sains data kan, ilmu data. Data ilmunya statistik, dan nanti statistik juga iya, matematik juga iya, komputasi juga iya. 3 pilar itulah yang membangun genggam data, kuasai dunia. Nah, itu dipegang ya. Apa yang saya motokan itu ya, genggam data. Kalau Anda lulusan sains data mempunyai prinsip genggam data, kuasai dunia. Nah, kalau begitu kan berarti waduh, nah jadi kita harus bisa menggenggam data untuk pasar dunia kita kuasai. Itu loh Roger. Ya. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Ayo, pelan-pelan. Ya. Silakan. Jadi kamu harus bisa bedain loh ya. F besar itu berarti kumulatif. Kalau F kecil berarti PMF. Untuk continue, untuk discrete. Nanti kalau untuk continue beda lagi. Nanti aja, insya Allah minggu depan. Ya. Ini saya khusus discrete ini hari. Supaya ya. Baik, kalau tidak ada ditanyakan, akan saya hapus ini. Mas Angga, Mbak yang lain. Mas Fikri gimana? Boleh. Pak? Boleh. Paham. Ayo, kudu takok lah, ora takok ra iso we. Ayo, iki. Oh, Mas iki Fikri Arif Abdillah, wah iku. Ya, Mas. Nyimak Mas ya. Iya, Pak. Oke. Aku kok kecepatan disempret loh ya. Aku soalnya biasa jelaskan ini Gus. Ya. Jadi Pak kecepatan. Nah, menurut saya sih pelan-pelan ya sudah ya. Nek cepet nek GPPT cepet Mas, gak ngerti gitu. Nah, itu saya nggak sukanya pakai PPT seperti itu. Jadi nggak bisa komunikatif. Ya. Oke, ya, mungkin ini. Ya, coba. Mas Ricardo, ada pertanyaan Ricardo?
Belum, Pak. Belum. Bisa mengerti, Mas Ricardo? Bisa, Pak. Bisa, alhamdulillah, syukur ya. Jadi penting paham ya. Jadi kalau nggak kan dia nanti Mbak Zahro, Amalia Zahro, Fathia Amalia Zahro, Belum, Pak. ngerti? Udah. Belum ngerti? Udah ngerti, Pak. Belum ada Oh, udah pertanyaan. ngerti. Oh, belum ada pertanyaan. Oke, baik. Ya, nanti kalau kecepatan disemprit ya, Mbak. Ya, Pak, kecepatan, Pak. Nah, biar saya bisa Baik. Saya hapus ya, saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan. Oke, kita ambil sebuah contoh. Contoh yang tadi saja loh ya. Contoh yang tadi saja. Kan tadi sudah ada penjelasan bahwa dua buah koin, contoh tadi ya, contoh yang tadi loh. Contoh dua koin tadi loh. Ya. Dua koin tadi kan ya sudah tak tulis saja supaya masih ingat ya, biar tadi kan X-nya itu menyatakan munculnya gambar kan, ada 0, ada 1, ada 2. Ini kan 1/4 tadi ya. Ini 2/4, ini 1/4. Ini kan jumlah 1 tadi ya. Oke. Contoh yang tadi itu. Nah, X menyatakan gambar ya. Nah, pertanyaannya tentukan F besar X-nya ya. Tentukan wes gitu aja, tentukan F-nya. Dan gambarkan. Coba. Berarti ingat ya, F kecil X sama dengan. Nah, sekarang F besar. Jadi ini apa jawabnya? Jadi ingat, Fx ini sama dengan peluang X besar kurang dari X. Nah, ini selalu diingat-ingat. Ini namanya kumulatif. Nah, ya. Nah, sekarang satu X-nya, kalau X-nya kurang dari 0, ya, maka Fx-nya berapa ini, Mas? Fx-nya berapa kira-kira kalau X-nya kurang dari 0? 0. Oh, 0 kan? Sekarang kalau 0 X kurang dari 1 berapa ini? 1/4. 1/4. Pinter. Nah, wis mulai paham. Sekarang kalau 1 kurang X kurang dari 2, berapa F besar X-nya? 2. Salah. Bukan. 3/4 kan. 3/4. Kan lebih kecil tuh, Mas. Ya, oleh itu definisi ini lu. Ya. Nah, itu tadi makanya tak oh my god. Ya. Iya, Pak. Maaf, Pak. Ya. Iya, enggak apa-apa. Wong memang ya belajar kok, nek pinter kan enggak sekuliah kowe, ya. Berapa ini? F besar X. Semuanya 1 kan? Ya. Ini artinya apa sih? Ini artinya kuis setengah ditambah 1/4. Benar, Mbak? Ini artinya apa sih? 0 ditambah 1/4. Ini artinya apa sih? Setengah ditambah 1/4 ditambah gitu ya. Nah, gitu loh artinya. Nah, dengan demikian maka F besar X-nya bagaimana? Rumusannya ada begini. Jadi sama dengan 0 untuk X kurang dari 0. 1/4 untuk 0 kurang dari X kurang dari 1. Untuk 3/4 itu 1 kurang dari X kurang dari 2. Untuk 1 berarti X-nya di atas sama dengan 2. Ya. Tuh, ini ya. Ini maksudnya CDF. Kumulatif distribusi function. Nah, ini misalkan Mas Angga atau Mas David ya. IP kumulatif. Nah, berarti kan dijumlahkan antara semester 1 semester 2 kemarin. Anda berapa IP-nya kan? Nanti kalau ini udah lulus semua, berapa IPK kumulatif semester 3 dijumlah seluruhnya 1 2 3 begitu, ya. Itu nah, kalau membicarakan khusus semester 3 tok, itu jenenge PMF. Kalau membicarakan 1 2 3 namanya CDF. Nah, ingat ya, PMF CDF. Ya, nanti insya Allah akan saya ajari hubungan-hubungannya ya.
Kalau sudah masuk ya, jadi supaya kamu nanti ada pembahasan, ada PMF, ada PDF, ada CDF, ada lagi MGF. Nah, wih, apa itu? Moment generating function nanti aja. Itu nanti ada hubungan satu dengan yang lain. Nah, ini loh ya. Mudah-mudahan kelas sebelah juga diajari ini, mudah-mudahan. Saya yakin mudah-mudahan diajari ya. Kemarin saya koordinasi dengan kelas sebelah, cuma mungkin gaya atau style ngajarnya kan beda-beda ya. Ini mungkin beda lah, namanya kan tidak mungkin gaya harus sama kan. Gaya beda-beda. Tapi materinya insya Allah sama. Baik. Kira-kira ini bisa nggak digambar, Mas? Kira-kira. Yo, nek mungkin insya Allah bisa gambar, alhamdulillah. Kalau enggak bisa ya, yo wasyukurilah kan gitu. Ya, apa guyon Mas, ketika anu ya. Oke. Ya. Tak gambar ya, Mas. Ini sudah bisa dihapus ini? Iya, Pak. Oke. Baik, saya hapus tengah saja ini. Nah, mungkin yang belakang belum selesai. Oke ya. Jadi, kalau yang ini tadi kan 0 1/4. Kalau E-nya 1,5. Kalau 2. Nah, ini ya. Nah, ini gambar-gambar yang ini adalah gambar PMF ya, yang atas ini. Yang gambar ini gimana? Nah, kita lihat. Ya, yang biru. Jadi X-nya 0 ya 0 di sini. Terus X-nya 1/4 1/4 ya. Jadi kalau ini 1, ini setengah, ini 1/4. Ya, nah berarti kan antara 1, 2 gitu ya. Ini 1, ini 2. Ya. Jadi kalau tadi kan 0, 0, sekarang antara 1 dan 2 itu 1/4. Nah, berarti gambarnya ini. Ya. Kemudian 1 dan 2 ini 3/4. Jadi 3/4 mungkin mana ya? Di sini ya. Ya, jadi terus ini 1. Ini ya. Jadi 1/4. Oh, sorry, ini 3/4 ya. Ya. Nah, ini namanya step function, fungsi tangga. Jadi enggak ini kan lubang-lubang ya, Mas. Ya, nah itu. Ya. Jadi antara 0 itu 1/4. Oh, ini sorry, ini tutup. Jadi ini 1. Wes, ya itu gambarnya yang CDF. Yang gambarnya PMF ya, yang merah itu tadi ya. Seperti lonjoran apa jenis. Ya. Bentar, saya tak ngambil minum dulu ya, bentar.
Oke? Monggo kalau ada pertanyaan, pelan-pelan dulu. Supaya hendaan, silakan kalau mau ada pertanyaan. Saya mau tanya, Pak. Oh iya, silakan Mas. Buat yang gambar tadi kenapa nggak dijadiin daerah gitu ya, Pak? Buat yang CDF itu, Pak. Kurang keras Mas, gak dengar. Ini Pak, yang tadi yang gambar yang CDF itu kenapa pakai panah gitu Pak? Nggak dibikin kayak kotak-kotak gitu aja gitu Pak? Oh, kok gak dibikin kotak-kotak, kok panah, itu kan menunjukkan direction, arah, ya. Baik. Jadi gini, bentar, tak bukain lagi ya. Ya, ini berarti ngarahnya ke sana, Mas. Jadi ini ngarah aja kan, berarti dari 0 ke atas ke 1 gitu loh, arah aja itu, Mas. Jadi untuk menunjukkan bahwa dari kiri ke kanan, itu aja ya. Jadi batasnya itu kan, ini kan batas kan. Jadi arah ini tidak sampai sentuh 1, tapi khusus untuk 1 ini 3/4, ini seperti ini ya. Nah, ini kan, ini dari sini kan 1 nggak nyampe nih. Jadi tidak buntu, tidak bulat. Nah, kalau yang ini kan, nah ini kan berarti 1 kan, nah ini kan berarti tutup gitu. Enggak arah. Itu Mas. Oh, Pak, terima kasih Pak. Yang lain? Yang lain. Baik, sudah ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, enggak apa-apa. Mungkin belum ada yang ditanyakan kok dipaksakan, ya enggak bisa ya. Nah, itu kan ingat ya. Jadi sekali lagi, PMF dengan CDF itu beda. Jadi kalau PMF itu F kecil, kalau CDF itu F besar. Geleng-geleng ya, supaya kita ngerti nanti. Baik, sekarang saya lanjutkan saja. Kalau memang sudah tidak ditanyain, nah, supaya baik. Nah, tadi kan kita sudah membahas macam-macam itu. Nah, sekarang apa sih jadi macam-macam distribusi variabel acak yang kontinu, yang diskrit itu? Ini saya ya. Sekarang macam-macam distribusi probabilitas variabel acak yang diskrit. Nah, itu macam-macam ya. Ini ada yang namanya distribusi Bernoulli. Ada namanya distribusi binomial, nama ya. Ada namanya distribusi Poisson. Ada namanya distribusi hipergeometris. Ada nama distribusi negatif binomial. Ada nama distribusi geometrik dan lain-lain, masih banyak ya. Nah, ini ada Bernoulli, binomial, Poisson, hipergeometrik, negatif binomial, dan geometrik kok, negatif geometrik lagi. Geometrik ya. Nanti ini insya Allah kita akan bahas ya, nanti supaya tahu lah. Nanti kita sepakati sekali lagi. Ini ya, ini penting supaya nanti dalam membahas berikutnya tidak bingung ya, Mbak. Jadi kalau F kecil X ini berurusan dengan peluang X sama dengan X kecil. Kalau F besar X ini berukuran dengan sigma X T mulai 0 sampai T mulai X FT ya, sama dengan peluang X kurang dari X kecil. Nah, ya. Jadi ingat-ingat itu. PMF dan CDF. Namanya PMF, ini namanya CDF. Cumulative distribution function, kalau P probability mass function. Nah, fungsi massa probabilitas, satu fungsi distribusi kumulatif atau dinamakan juga fungsi distribusi saja. Itu ya. Itu penting ya. Baik. Oke, ya.
Oke. Sekarang kita awali one by one, satu dulu ya. Baik. Sekarang Bernoulli binomial Poisson ini ya. Oke. Kita tahu bahwa ini termasuk distribusi variabel acak yang diskrit, yang countable, dapat dihitung ya, jumlahnya maksudnya dengan sifat-sifat tangan ini. Fx-nya bisa sama dengan 0, sigmanya 1 ya, diingat-ingat. Nah, sekarang kita masuk pada bahasan distribusi Bernoulli. Oke ya. Hapus. Oke. Sekarang distribusi Bernoulli. Ya. Jadi ciri dari distribusi Bernoulli, satu, kejadian hanya ada dua hal saja, sukses P dan gagal Q, di mana Q 1 min P saja. Yang kedua, bapaknya percobaan hanya dilakukan sekali saja. Contoh, kamu kuliah dengan memprogram mata kuliah probabilitas hanya sekali saja sudah lulus A. Nah, itu berarti distribusinya Bernoulli. Tapi kalau program sekali belum lulus berulang kali, namanya bukan distribusi Bernoulli. Oke, paham? Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Ngono dulu, saya cepet dulu ya. Oke, supaya paham. Baik ya. Nah, sekarang ini X variabel acak diskrit akan. Nah, ini simbol ya, Mbak. Kayak ngene iki, kayak ulo melungker ini. Ini namanya distribusi ya. Berdistribusi. Nah, ini ya. Jadi X variabel diskrit akan berdistribusi Bernoulli jika PMF-nya adalah, nah, Fx sama dengan, nah ini penting. Fx sama dengan ini penting sekali supaya lu tahu gitu ya. Jadi paham gitu maksudnya ya. Sama dengan P pangkat X kali 1 min P pangkat, nah ini 1 min X, koma, nah X-nya sama dengan 0 or 1. Nah, ini loh Mbak, ini loh Mbak, ini kan menyatakan sama dengan tadi itu menyatakan variabel acak yang diskrit. Ya. Nah, ini ya. Lah kalau 1 min X karena ini hanya sekali saja. Nah, ini one bukan twice ya, once. Jadi sekali saja. Jadi sekali ujian lulus, ya ini namanya itu namanya distribusi itu Bernoulli. Ya, nah, gampang toh. Yang penting gampang ya, nek gak gampang gak iso. Ya. Oke. Jadi sekali lagi ini menyatakan Slinker ini namanya berdistribusi ya. Kita nanti ke berikutnya selalu pakai gitu, ada istilah gitu ya, blunker gitu aja ya, supaya paham ya. Oke. Oke, paham? Ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Sebelum saya lanjut ke contoh-contoh penggunaan supaya ini paham gitu. Silakan. Saya tunggu dulu.
Oke ya. Kalau sudah, oke, saya berikan contoh. Contoh. Ya. Contoh. Ini saya hapus dulu. Tapi sebenarnya contoh ini akan lebih pas kalau nanti dikaitkan dengan distribusi satunya ya. Jadi biar nyambung ya. Oke, nanti aja contohnya ya. Biar nyambung, kamu kalau hanya satu ini nggak ngerti nanti. Biar nyambung, saya lanjutkan aja. Yang penting udah tahu gini aja ya. Nah, sekarang berikutnya adalah yang kedua, distribusi binomial. Nah, ini baru ya, nanti akan nyambung ya. Ciri dari distribusi binomial, adan ya, bentar. Allah Akbar. La ilaha illallah Muhammad Allahumma rabbana sholli Muhammad. Baik ya. Oke, ini tolong ditulis dulu supaya paham ya. Ada pertanyaan? Baik. Belum, Pak. Belum ya? Nah, baik kalau gitu. Nah, sekarang perhatikan ya. Jadi bedanya. Jadi kalau tadi Bernoulli hanya sekali N-nya. Lah, ini N kali bedanya ya. Percobaan dilakukan N kali. Perubahan suksesnya P, gagalnya Q. Percobaan antara yang satu dengan yang lain bersifat saling bebas. X berdistribusi binomial BNXP jika PMF-nya berbentuk ini Fx sama dengan kombinasi NX P pangkat X kali Q pangkat N min X. Nah, lu perhatiin ini ya. Perhatiin ini. Nah, ini kan ini N min X kan, ini kan satu nih. Ya. Nah, ya toh. Jadi, kalau di sini kan cuman kalau ditarik di sini kan ini kan berarti kombinasi 1X gitu aja. Nah, kan enggak tulis. Berarti dari contoh, dari definisi ini, maka Bernoulli itu adalah kasus khusus dari binomial, yaitu N-nya sekali. Or, binomial adalah bentuk umum
dari Bernoulli. Itu aja ya. N-nya 1 itu berarti Bernoulli. Kalau berlaku N, Bernoulli-nya namanya binomial. Itu aja. Paham ya, Mas? Mas? 1, X-nya ini, kalau ini 01, ini 0 sampai N. Nah, itu loh bedanya. Jadi lu biar tahu, oh ternyata kalau R-nya cuma 1 itu Bernoulli, kalau R-nya lebih dari 1 jenenge binomial. Ya. Dan hanya ada 2 event, 2 peristiwa, yaitu sukses or fail. Sukses atau gagal. Oke, gitu aja ya. Oke? Gak ngerti, Mas? Paham? David, Mas Fikri, Abdillah? Paham, Pak. Alhamdulillah. Ini gak paham ngomong lo ya. Gue nek gak paham, bingung kabeh, bingung aku yang bingung. Oh ya. Jadi, nah sekarang tak kasih contoh. Nah ya. Jadi saya tadi kalau mau memberikan contoh apa jenenge? Bernoulli kan mau sekali tok rasane. Ya, malu contohnya kamu ujian probabilitas langsung lulus ya. Berarti Bernoulli kan maksud saya. Kita sudah tuh. Nah, sekarang contoh yang umum aja. Ini ya, sekarang saya contoh, saya hapus ya, Mbak, Mas. Saya hapus ya ini. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Nah, contoh misalkan piye? Oh ini, diketahui probabilitas suatu apa ya? Suatu tanaman dapat hidup maksudnya dapat pada tanah hidup pada tanah pasir, misalkan aja 3/4. Nah, ya 3/4 peluangnya. Untuk tujuan penelitian ini diambil 10 tanaman secara acak. Tentukan, bukan tentuin ya. Tentukan A, probabilitas tepat 2 tanaman dapat hidup pada tanah pasir. B, hitungkan peluang probabilitas kurang dari 3 nih, sebenarnya sama ya. Kurang dari 3 itu. Dah, gitu aja, silakan. Nah, ya. Kalau sini ada ya, 2 aja. Silakan. Nah, dari kasus ini apa kira-kira yang bisa difahami, diambil pahamnya? Mas. Apa yang bisa dipahami? Yang bisa dicatat dulu lah, diidentifikasi apa kira-kira? Ini masuk Bernoulli atau binomial, Mas? Mbak, Mas? Binomial, Pak. Kenapa lu mengatakan ini binomial? Karena percobaannya ke N ya, Pak. Iya, pinter. Nah, maksudku kuwi N-nya itu ada 10 times, 10 kali. Nah, 10 tanaman maksud saya. Terus P-nya berapa, Mbak? P hidupnya itu 3/4. Nah, terus Q-nya berapa, Mbak? 1/4, Pak. 1/4. Ingat, P tambah Q berapa? 1. Iya, sorry. Tadi ditambahkan ya di binomial sih. Dengan P plus Q sama dengan 1. Tadi kurang saya. Ya, baru ingat sekarang. Ya. Wes. Nah, sudah. Yang A sekarang ini sudah bener ya. Jadi X-nya binomial. Jadi yang A itu tentuin probabilitas tepat 1. Berarti A-nya apa? F X sama dengan kok ini toh? Ya. Peluang X sama dengan 2 kan? Ini sama dengan F2.
Nah, sama dengan kombinasi berapa tadi? 10, 2. Nah, kan kombinasi ini diajari kan? 3/4 pangkat 2 kali 1/4 pangkat berapa, Mbak? 10 kurang 2, Pak. 8. Nah, 8, tolong 8. saya tolong dibantu kombinasi 10 2 berapa? Ayo, cepat. Ini diajari kombinasi loh. Berapa 10 2? Tet, ayo. Kira. Kombinasi 10 2 kok ngitung suwi 45, Pak. 45 langsung ya coy. 3/4 pangkat 2 berapa? Cepat. 9/16. Suwen. 1/4 ini berapa? Yo, angel lagi. Ya wis. Jadi 2 pangkat 16 itu ya akeh. Tolong Mas bantu Mas, aku Mas. Kalkulatornya Mas. Jadi 45 kali 9 per 2 pangkat 20. Wih, kecil ini. Silakan. 65.550 65.536, Pak. Berapa? Langsung hasil akhirnya loh. Oh. Singgo kalkulator. Lah itu loh. Sempat ngitung ya. Pasti jelas 0, ini. Kira Mas? 0,00038 386. Ya. Insya Allah bener. Terus aku percaya kamu. Nah itu loh. Ya jadi peluangnya 0,000386. Tuh, ya, kecil kan? Wes. Nah. Oke, pinter. Nah, sekarang nomor B ya apa nomor B? Ayo B, siapa yang bisa bantu? Nomor B. B sekarang. Probabilitas kurang dari 3. Berarti 3-nya masuk atau tidak, Mbak? Halo? Enggak, Pak. Enggak. Nah, berarti nulisnya piye? Peluang X kurang dari 2 ya. Ini kan sama dengan F0 ditambah F1 ditambah F2. Nah, ono Mas. Kan X kurang dari 2 kan kumulatif nih. F0, F1, F2. Lah itu kalau begini harus pakai ini ngitung ya. Kamu harus pakai ngitung ya. Baik. Saya hapus yang atas. Kurang dari 3 itu 3 nggak masuk lo ya. Supaya nah, tolong ya dibantu ini karena ini manual jadi nggak apa-apa pelan-pelan saja. F0 itu sama dengan kombinasi 10 0 gitu ya. Sama dengan 3/4 pangkat 0 kali 1/4 pangkat 10. Ini tolong saya dibantu diisi. F1 sama dengan kombinasi 10 1 3/4 pangkat 1 1/4 pangkat 9. Tolong dibantu juga. F2 sama dengan kombinasi ini sudah dihitung tadi 3/4 pangkat 2 kali 1/4 pangkat 8. Tolong dibantu ya. Ini tadi tak hitung aja, ini tadi kan sudah ketemu 0,00386. Nah, ini berapa yang atas ini? Ada yang bisa bantu saya ya, tolong. Nanti ini totalnya ini sama dengan di F0 sama dengan F1 ditambah plus F2. Ya. F0-nya berapa? F0-nya? Kombinasi 10 1 ya 1. Kombinasi 3/4 1 kali 1/4 pangkat 10 lah. Berarti
1/4 pangkat 10. Wih, iku sing angel. 9,53 kali 10 pangkat min 7, Pak. Heeh. Wis iki pira? Nah, wis. Iki dihitung dhewe ya, iki pira iki. Oke. Nanti coba saya tak melihat kuncinya saja ya langsung ya. Nanti hasil akhirnya supaya nanti kamu cocokin aja. Ya gini aja. Saya nggak usah jumlah-jumlah malah bingung nanti penjumlahannya. Jadi kita langsung hasil akhirnya saja. Mungkin coba ini hasilnya 0,0 kira-kira 0,04158 ya. Ini namanya kumulatif ya. Ini kan sama dengan 10 ya. Kali 3/4, nah kali 1/4 pangkat 9. Ini kan tinggal hitung aja berapa itu. Jadi hasil akhirnya ketemu ini. Ya, nah itu berarti kasusnya kasus distribusi binomial, ya kan? Wes. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Monggo. Pelan-pelan. Jadi kita sudah mengenal distribusi Bernoulli, distribusi binomial. Nanti kita lanjutkan dengan yang lain. Nah, misalkan ada C ya, misal. Misalkan tak tambahi soal C ini. Untuk Untuk pengayakan aja supaya paham ya. Jadi gini. Iya, bentar saya tak mikir. Tentukan hitung probabilitas lebih dari 2 tanaman yang hidup di tanah pasir. Wes, ya apa? Misalkan ini. Yang C. Dihapus ya. Oke, silakan. Probabilitas lebih dari dua tanaman yang ini di tanah pasir. Silakan. Mbak Nalia, Gracelia, Kerisha. Silakan. Gimana, Mbak? Konsepnya? Mbak Nalia. Iya, Pak. Gimana hasilnya? Logikanya? Lebih dari 2? Seperti yang tadi, Pak. Probabilitas X lebih besar daripada 2. Ya yuk. Oke. Ya, oke, Mbak. Bagus, bener jawabanmu. Jadi ini ya. Nah, jadi saya ulang. Jadi maksudnya ini lebih dari 2 itu, 2-nya masuk enggak, Mbak Kris? Mbak Naila? Enggak, Pak. Enggak. Nah, berarti kan peluang X di atas 2 kan. Ini mah dengan 1 ingat ya.
jumlah 1. Ini sama dengan peluang X lebih kecil sama dengan 2. Loh, kan ini kan. Nah, berarti sama dengan 1 minus 0,000458 ini. Nah, sama dengan berapa? Gitu ya? Oke. Baca. Kan kemarin sudah ada peluang jenenge komplement kan? Nah, kemarin kan sudah ada itu. Jadi peluang X di atas 2 itu, lebih dari 2 itu, 2-nya nggak masuk. Kalau yang ini namanya kumulatif distribusi. Kalau yang ini namanya survival. Ya. Nah, jadi kalau dalam teori probabilitas itu namanya survival. Jadi misalkan gini, bola lampu itu makannya berapa sih? Mungkin masa pakainya sampai 1000 jam. Nah, kalau X di atas 1000 jam itu artinya gini, peluang bahwa X masih bisa dipakai setelah 1000 jam. Jadi kan redup-redup kan biasanya perusahaan lampu itu kan memberikan suatu taksiran mungkin per dotnya itu mungkin 1000 jam. Nah, mungkin kecuali kalau mereknya Philips ya itu lain. Berapa peluang bahwa lampu merek Philips itu bertahan di atas 1000 jam. Nah, itu kan itu berarti survival function, fungsi survive. Ya, jadi ada CDF, ada survive, ada PMF, ada PDF, ada MGF. Nanti akan insya Allah kita bahas semua. Ya, begitu ya. Tolong ini dicari sendiri nilainya berapa. Jadi saya hanya memberikan gambaran, hitung sendiri aja supaya ya. Oke, ada pertanyaan, please silakan. Mungkin diadukan pertanyaan lagi. Mungkin kalau enggak, saya lanjutkan lagi bahasan berikutnya. Pelan-pelan. Pokoknya yang penting ya Mbak, Mas, itu kamu ngerti kalau Fx itu berkaitan dengan PMF, kalau F besar X itu berkaitan dengan CDF. Nah, nanti akan saya tunjukkan bahwa PMF dengan PDF itu ada hubungannya. Itu ya. Nanti antara PMF dengan PDF itu ada hubungannya. Nanti aja kalau kita sudah membahas hubungan antara itu nanti ya, bukan sekarang, nanti mungkin bingung lah sekarang. Sekarang kita fokus pada distribusi macam-macam. Nanti biasanya begini, soalnya diketahui PMF, tentukan CDF-nya atau dibalik ya. Berarti harus ada hubungan. Nanti kalau kita sudah membahas terkait dengan continue variable random, itu baru setelah itu baru kita membahas hubungan-hubungan. Oh, itu gampang kalau ya. Itu gampang. Kalau sekarang nanti waduh kok bingung kan. Nanti aja ya. Just minute tunggu 5 menit tunggu 5 pertemuan, bukan 5 pertemuan ya, sudah nanti kita pertemuan berapa ya. Baik. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan ajukan pertanyaan. Saya tunggu. Nggak ada? Oke. Halo. Belum, Mbak. Belum ada, Belum, Pak. bisa dihapus ya? Iya, Pak. Baik. Sekarang saya lanjutkan distribusi Poisson. Poisson bacanya Poisson ya. Poisson atau Poisson sama lah ya. Nah, ya. Jadi gini, tadi ini ciri-cirinya apa sih? Nah, tadi kan kamu sudah tak ajarin ciri Bernoulli dan binomial. Kalau Bernoulli tadi kasus khusus binomial. Kalau binomial adalah kasus umumnya dari Bernoulli kan dibolak-balik ya. Nah, kalau binomial itu berarti percobaannya dilakukan n kali dan berulang-ulang antara percobaan yang satu dan kedua saling independen, saling tidak terikat, saling bebas. Nah, suksesnya P, peluangnya itu. Nah, itu ciri dari binomial. Nah, sekarang apa cirinya Poisson kan begitu? Sebenarnya distribusi Poisson ini juga diperoleh dari distribusi binomial apabila syarat-syarat dalam binomial itu diperluas. Nah, apa? Nah, banyak percobaannya dilakukan sangat besar. Jadi
jika percobaan binomial n-nya mendekati tak hingga, nah itu kan n-nya kan n-nya berapa kita nggak tahu, nah, itu kan. Nah, terus kemudian peluangnya itu mendekati 0, berarti probabilitas suksesnya mendekati 0, begitu ya. Dan ini mu-nya itu sama dengan n kali p ya. Ini rata-ratanya, ini dengan mu itu adalah rata-rata. Nah, dan itu NP sedemikian hingga P-nya itu sama dengan mu per N. Ini. Maka distribusi demikian dinamakan distribusi Poisson. Nah, jadi distribusi Poisson itu adalah distribusi perluasan dari binomial kalau n-nya itu mendekati besar sekali dan p-nya peluang suksesnya itu kecil sekali. Mendekati 0 bukan berarti 0 ya, mendekati. Terus ada tambahan ini. Rata-rata kejadiannya itu n kali p. Nah, itu berarti distribusinya binomial akan mendekati distribusi sehingga X akan berdistribusi Poisson, ditulis poi dengan ini mu, jika PMF-nya berbentuk ini ya, berbentuk fx ini sama dengan mu pangkat x e pangkat mu dibagi x faktorial ya. X-nya adalah 0, 1, nah, sampai gak ngerti. Kalau tadi kan sampai n kan, ini sampai titik ini infinite, tak terhingga. Karena ini adalah infinite ya. Ya. Ini namanya PMF-nya Poisson ya, sama ya. Oke ya. Nah, itu ya. Jadi biasanya itu atau buku lain menuliskan gini, sama dengan peluang, ini supaya ngerti aja ya. X, mu. Ini ada yang nulis gitu. Itu maksudnya peluang X itu berdistribusi Poisson dengan parameternya adalah mu. Mu-nya ini parameter. X-nya ini sukses. Banyak sukses. Itu maksudnya itu. Ya. Jadi variabel random X itu menyatakan banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam selang waktu tertentu ya. Dan mu-nya adalah rata-rata banyaknya hasil percobaan dalam selang waktu tersebut. Jadi maka distribusinya namanya distribusi Poisson. Atau mungkin kalau di ya gini, seperti ini PPKM ini. PPKM ini kan kebijakan pemerintah kan. Dampaknya apa? Nah, mungkin banyak sepi-sepi jalan-jalan sepi misalkan. Nah, itu kan sangat jarang terjadi. Nah, distribusi seperti ini mengikuti distribusi Poisson. Nah, N-nya kapan? N-nya nggak tahu gitu loh. N-nya nggak 5, 3, 6 hari ya nggak tahu N-nya sampai kapan ya. Seperti mungkin kalau di Surabaya atau di Jawa itu sudah masuk level 1 mungkin ya. Mungkin di luar Jawa masih belum masuk level 1 sehingga PPKM di sana masih diberlakukan. Nah, di Jawa khususnya sampai Bali mungkin bisa akan dikurangi gitu ya PPKM. Ini kan memang kebijakan dari pemerintah untuk rakyatnya agar COVID-19 ini segera selesai, itu maksudnya gitu ya. Jadi nanti Anda kuliah nanti akan mengadakan kuliah yang offline. Tapi mungkin ini belum ya, Jadi mungkin suatu saat akan offline. Tapi saya tidak bayangkan ya nanti kalau offline, waduh, traffic lalu lintasnya di kampus D itu padat banget ya. Apakah tidak terjadi kepadatan kerumunan? Nah, itu jadi masalah juga kan? Ya, nah, nanti kalau kampusnya penuh, padahal di depan kalian itu, di gedung kalian itu nanti akan juga digunakan kuliah PDB ya, kuliah dasar bersama. Nah, itu gimana? Trafficnya kan macet, lalu lintasnya macet, nah, sehingga terjadi penumpukan. Nah, kan bahaya juga gitu loh. Makanya untuk saya sih masih untuk sementara ini loh, kalau saya pribadi tanya masih kuliah online saja ya. Selain itu kan enak juga ya, saya nggak kemana-mana, di rumah saja ya. Itu
dengan santai gitu ya. Jadi kalau offline kan harus ke kampus, harus ini ya. Nah, satu yang kedua nanti kayaknya akses ke kampus C itu mungkin juga akan diatur sedemikian hingga tidak terjadi kepadatan ya, lalu lintas ya itu kan perlu ya. Nah, ini masih dibicarakan terus rapat ini. Saya kan mengikuti terus ya. Nah, jadi tadi saya juga ditelepon sebelum kuliah ini. Jadi ada kegiatan di kampus ya. Sudah saya nggak datang, saya kuliah kan. Gitu. Coba saya pengen tanya dari Mas kelompok ini yang di TSD ini, kamu pengen kuliah online atau offline, Mas? Coba jujur, saya pengen jawaban jujur. Mas Angga, kamu ketua kelas mewakili yang lain. Ayo, Mas. Kira-kira pengen sini Pak, pakai HP-nya teman. Iya, Mas. Oh ya, gak apa-apa. Kamu pengen kuliah offline atau online, Mas? Kira-kira. Pingin offline ketemu teman-teman, Pak. Gitu. Iya ya. Kamu dari awal belum ketemu teman-teman ya, Mas? Ya, beberapa aja, Pak. Masih, Pak. Yang Enggak di Surabaya. enggak. Belum pernah masuk ke kampus di gedung FST belum? Gedung TSD belum? Kalau masuk pernah, Pak. Waktu itu ini nganu ospek fakultas, Pak. Oh iya deh, kamu kan kakak kelas ya. Oh iya. Udah pernah, Tapi enggak tahu ruang-ruang kelas gitu masih belum tahu, Pak. Kamu dari mana asli? Asli mana rumahmu? Malang saya, Pak. Oh Malang, nah makanya Malang kan. Jadi Malang level berapa? 1 ya, Mas? Level 1, Pak. Alhamdulillah ya. Jadi gini loh, saya itu kan punya saudara di Kediri juga ya. Waduh Mas, apa ini kuliah? Ya maksudnya adik ya. Kuliah ini udah gak pernah datang ke Surabaya. Habis gimana loh memang ini online semua. Jadi kan tetangganya itu ya katanya diterima di UNER kok kuliah di rumah lah kan gitu. Karena sekolah-sekolah mulai SD, SMP, SMA ini kan sudah ke sekolah masing-masing loh. Kok kampus belum? Ya ini sudah dirumuskan itu ya. Tadi saya sudah baca edarannya Pak Rektor itu pun ternyata cuma 25%. Jadi until 50%. Jadi cuma 25 sampai 50% yang boleh masuk kampus. Tetapi ini ya perlu digarisbawahi. Nanti kalau UAS maupun UTS maupun UAS itu harus di kampus. Ya itu yang repot itu. Ya apa ya? Jadi kalau saya juga bayangin ya apa ya nanti UAS UTS kampus KB ya kan repot penuh lagi ke pasar UTS UAS. Nah ini saya tidak tahu ya itu kebijakan ini sudah turun kebijakannya tapi kapan eksekusinya kita nggak tahu. Jadi kalau memang mestinya ya kalau udah full ya itu boleh. Yang kedua itu disyaratkan bahwa yang boleh masuk ke kampus itu mahasiswa, dosen maupun karyawan yang sudah selesai divaksin dua kali. Kalau vaksin sekali belum. Wah ini perlu nanti kalau atau di PCR itu ini kan repot juga ya. Yang padahal banyak beberapa yang mungkin punya bawaan ya komorbid dan macam-macam itu kan tidak bisa dipaksa kan. Ya nggak tahu nanti gimana penyelesaiannya. Tapi kalau saya memang ada prioritas. Jadi kalau tadi di dalam suratnya itu kalau usianya sudah di atas 60 tahun ya tidak wajib ke kampus ya. Saya kan sudah 60 lebih kan. Ya alhamdulillah di rumah saja gitu ya. Jadi kampus ya kadang-kadang ya. Kalau sometimes kadang-kadang pengen kampus tapi tidak diwajibkan. Tapi yang saya kan repot ya, saya KPS juga kan. Jadi ya mau nggak mau harus tanda tangani berkas dan lain sebagainya kan juga ada beberapa mahasiswa yang mau ujian skripsi, ujian proposal, macam-macam PKL itu kan butuh assign tanda tangan saya. Nah, kadang-kadang repotnya begitu. Nanti kalau nggak saya suruh ke rumah saja ya. Memang kan alhamdulillah rumah saya dekat dengan kampus, jadi ya bisa dijangkau lah. Ya, dekat pinggir jalan raya, jadi ya telepon dulu, mau tanda tangan, enak, nggak usah. Ya. Baik, itu hanya sekedar info untuk mungkin wawasan aja ya. Jadi memang betul. Jadi enaknya kuliah itu datang ke kampus supaya lebih lebih berkenan ya Mas Angga ya Pak. Ya Mas Angga itu siapa Mas gurimu itu Mas? Teman satu prodi juga nih Pak, makanya. Oh satu prodi, prodi apa?
Belum ya tes deh Pak. Sanda tahu kan Oh, satu tes. prodi. Oh, Mas, satu prodi. Oh iya. Sorry, saya dengarkan prodinya beda. Jadi di FTMM ini kan ada 5 prodi baru ya. Nanti saya tidak tahu ini katanya sih kebijakan itu nanti yang di FST teknik biomedis sama teknik lingkungan mau dipindah ke situ, Mas. Wih, berjubel. Jadi khusus teknologi gitu loh maksudnya. Wah, pik ruame lah. Ya, jadi ini FST kosong nanti ya. Jadi nanti ini ada upaya, nanti FST jenenge gak FST Mas, nanti diganti lagi Fakultas Sains dan Matematik. Wah, dibalik mana? Padahal dulu sing mengusulkan FST itu saya ya. Dulu saat memimpin fakultas dulu, saya juga pernah memimpin fakultas dulu. Elek-elek ini tahu jadi pimpinan fakultas Mas dulu itu. Itu dulu. Terus saya akhirnya ya wes, aku mau jadi dosen biasa terus diminta KPS ini. Jadi pengen istirahat santai, enak ngajar, enak ketemu arah-arah ini gitu ya. Terus gak mikir no macam-macam pengembangan ini saya. Makanya itu dulu saya kan masih teringat FST dilecehkan anak-anak mahasiswa ya. Fakultas Seni dan Tari gitu loh. Ya FST Seni dan Tari ngawur ya arah-arah. Ya diambil di tas. Ambil. 100. Ada enggak? Ya. Baik ya. Oke. Ya, jadi itu ya ini hanya sekilas aja untuk Baik, kalau tidak saya Mas Angga kita ambil mungkin ada pertanyaan. Siapa itu gurimu siapa ya, Mas? Aku kurang kenal. Siapa ya? Gak tahu muncul. Gitu. Ignatius Arfan, Pak. Oh, Mas Ignatius. Kenapa Mas kok datang nang rumahnya Mas Angga? Kenapa? Di rumah nggak ada ta? Pingin nginep aja, Pak. Oh, nginep. Loh, kamu dari mana aslinya? Surabaya. Dari Surabaya saya, Pak. Loh, Surabaya kok nginep gitu? Iya, ini kan Angga di Malang, Pak. My God, di Malang. Apa gini Malang dolan ya? Ya, Mas Angga ya. Oh, dolan. Ya. Ya Mas, timbang ini enak kuliah teko ndi kena ya. Wingi ke yo ngono. Aku ke Jombang to ngajak rapat jum-juman dia ning mobil iku jum-juman. Di mana aku pas ning luar kota ning ini jum-juman ning ngene HP ngono ae piye meneh. Ini mau ke Banyuwangi juga kan ada pengabdian masyarakat. Nah, tapi insya Allah hari Jumat Sabtu kan ya kegiatannya sing kuliah tak ganti ngono ae wis. Ya gimana? Ya memang tugas fakultas ya enggak apa-apa. Baik, kalau tidak ada ditanyain, saya langsung ambil contoh ya, Mas. Oke, saya contoh. Baik, saya akan contoh. Jadi pelan-pelan, nggak ngerti takut lo ya. Kok jangan sampai Baik, saya berikan contoh. Ini ya, ingat rumus ini ya. Oke. Baik. Nah, contohnya gampang aja. Rata misalkan gini. Rata-rata banyaknya partikel bebas ini dalam ilmu sains ya, atau jangan gini ya, ilmu partikel radioaktif gitu ya, yang melewati alat penghitung selama 1 milidetik dalam sebuah percobaan adalah 4 rata-ratanya. Ini biasanya nano ya, teknologi itu ya. Ini ya. Tentukan probabilitas terdapat 6 partikel yang melewati alat tersebut. Nah, ini ya. Tentukan probabilitasnya itu. Nah, berarti ini jelas ada bicara rata-rata. Jadi
dalam soal ini kita lewat ya. Jadi mu-nya itu jelas sama dengan 4 begitu ya. Jadi ada 4 kan itu kan. Jadi kemudian X-nya berapa itu terdapat perlu dari 6, X-nya itu ada 6. Sudah. Jadi kan ini tadi kan Fx rumusnya kan sama dengan mu pangkat X kemudian E pangkat min mu per X faktorial. Nah, sudah dimasukkan aja. Berarti 4 pangkat 6 kali E pangkat min 4 per 6 faktorial. Ini tolong dihitung ya pakai komputer biasa. Ini ketemunya 0,10496. Ya. Ya. Nah, ini biasanya di teknologi nano itu banyak sekali nih distribusi Poisson digunakan ya. Jadi rata-rata misalkan rata-rata antrian ya, misalkan antrian di kantor bank ya, di era ini mau lebaran itu sekian ya. Berapakah orang yang bisa dilayani dalam waktu 1 jam? Misalkan ada 6 orang yang bisa dilayani dalam waktu 1 jam, berarti ya distribusi Poisson ya. Gitu. Jadi sangat langka gitu ya. Jadi ini percobaan yang sangat langka ya. Jadi kalau ada percobaan ini kan binomial juga toh, tapi kan karena percobaan binomial n-nya itu n tak hingga, n-nya itu menjadi tak terhingga. Ingat ya, mu itu tadi kan sama dengan p per n ya. Ini langsung masuk sama dengan ini adalah distribusi Poisson. Masih banyak kalau kita mau ngitung contoh-contoh dari Poisson distribution. Baik. Nah, dari sini, oke ya, dari dua contoh ini kita bisa menuliskan ya. Jadi menuliskan fungsi fungsi PMF dan CDF-nya. Oke ya. Jadi saya berikan tinggal 8 menit ya. Coba ini ada pertanyaan agak. Saya setelah ini menuliskan PDF-nya supaya ngerti. CDF, sorry. Oke ya, baik. Jadi dari contoh ini bisa saya lukiskan ya. Jadi rata-rata banyaknya partikel radio itu yang melewati alat penghitung counter selama 1 milidetik adalah ini. Nah, ini kan rata-rata kan jarang ya. 4. Tentukan peluang terdapat 6. Ini kan X-nya 6. Udah gampang sekali ya. Nah, apalagi ini juga ini kan nggak tahu ya benar tidaknya Allah alam ya. Jadi katanya di Indonesia ini atau di tanah Jawa, Pulau Jawa ini akan ada tsunami yang tingginya sudah di atas 20 meter menurut BMKG maupun penelitian dari ITB kan. Nah, itu kan sangat jarang terjadi. Nah, berapa peluang itu terjadi? Nah, itu kan juga distribusi Poisson juga ya. Ini kan memang nggak tahu, itu kan hanya catatan ada semacam prediksi atau semacam kewaspadaan itu ya. Benar tidaknya Allah alam ya. Tapi jurnal-jurnal mengatakan bahwa akan terjadi tsunami yang sangat besar di tanah Jawa, terutama di Jawa Timur, gitu kan. Ya yang lebih parah lagi ya di daerah Trenggalek dan Tulungagung, Malang dan sekitarnya Mas Angga. Nah itu daerah Malang Mas. Nah, itu katanya loh ya. Nah, kita sebagai orang ya harus berdoa saja semoga hal itu tidak terjadi. Ya itu aja. Kita nggak bisa apa-apa kan. Kalau memang terjadi gimana? Gitu. Katanya karena tanah Jawa ini sudah retak ya, dikelilingi fire, cincin api, ya, ring fire, sudah tinggal goncang-goncang sedikit sudah patah. Itu yang paling bahaya. Bahkan diprediksi akan terjadi tsunami yang gempa megatrust. Ya itu kan menurut penelitian dari ITB loh, ya, dari profesor-profesor yang ada di Institut Teknologi Bandung ya. Mungkin teman-teman di FTMM juga nanti dengan deteksi ini bisa juga kan. Sekarang kan teknologi itu bisa merambah kemana-mana ya dengan perhitungan counter. Jadi maksud saya gini, walaupun Anda sains data, tapi minimal nanti komputasinya SQG. Karena
era ke depan 4.0-nya itu ya 4.0 itu zamannya zaman VUCA ya, VUCA. Jadi volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Nah itu serba tidak menentu. Nah itu nanti dibutuhkan orang-orang yang benar-benar punya kredibel yang tinggi sehingga insya Allah akan menjadi suksesnya ya. Jadi kalau Anda tidak punya wawasan ini, ya nanti ya sulit sendiri. Baik, dari dua pembicaraan ini maka dapat disimpulkan jika X-nya berdistribusi binomial NPX itu, maka F besar X-nya, nah ini ya, ini CDF-nya sama dengan peluang X kurang ini sama dengan sigma, ini ya, sigma T mulai 0 sampai T sama dengan X, ini, nah ini adalah NT, begitu, P pangkat T, Q pangkat N min T. Oke, yang kedua, jika X-nya berdistribusi Poisson, maka F besar X-nya ini ya, sama dengan sigma ya. Tolong dicatat ini. Karena peluang kurang dari itu. Itu nanti kalau sudah kita nanti bagaimana cara menentukan min varian nanti insya Allah kita akan bahas semua di pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena ini harus step by step, nggak bisa langsung ya. Nanti kalau langsung malah ngeluh ya. Jadi mungkin insya Allah besok kita lanjutkan di pembahasan hipergeometris, binomial negatif dan geometrik. Jadi itu nanti kita bahas banyak hal terkait dengan itu ya. Itu. Oke. Ini soal tugas rumah ya, tugas rumah yang barangkali direnungkan begitu ya. Jadi nanti mungkin tidak usah dikumpulkan tapi direnungkan saja supaya kita punya latihan ya Mas ya. Nah. Duh, Mas Angga ngeluh, dengar-dengar ngeluh. Ya ngeluh Mas, pusing. Kalau pusing dipijeti atau pakai fresh care dulu Mas. Iya biasa Mas ya. Ya kuliah dengan saya itu santai saja, nggak usah terlalu forsir. Nanti kalau kan. Oke ya, jadi paling gampang aja gini saya punya soal satu saja yang mungkin bisa Oke ya, ini saya hapus ya. Oke. Ya baik, saya hapus screen. Oke, saya hapus ya. Ini saya hapus. Baik. Nah, saya punya soal misalkan ini misal X ini variabel acak dengan CDF. Nah, F besar X sama dengan ini. Aduh. Nah, ini ya. 0 kurang dari 1, terus 1/3. Berapa ya enaknya? 1, 4, terus setengah 4x itu 6, terus 5/6, 6x 10 gitu ya, dan 1 x-nya di atas 10. Nah, kita tentukan peluang 2, 6, ini A, B-nya tentukan pre-MF. Dah. Ini ya tugas. Ini semacam LR Mas ya.
Mungkin nanti kalau ini mungkin UTS saya keluarkan ini kan nggak apa-apa ya. Tapi kamu sudah nyoba kan? Silakan. LR itu apa, Pak? Apa? LR itu apa, Pak? LR itu latihan rumah. Nek PR ku kelihatan sibuk banget loh. Pekerjaan rumah, latihan rumah, enteng-enteng aja, latihan aja. Ya, training ya. Gitu ya. Untuk latihan aja ya. Ya, oke. Enough, cukup ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Jam 12.20 waktu rumah masing-masing. Saatnya kinetic off ya. Sekarang kita sudah terbang mulai 10.40 tadi ya. Nah, ya. Terbang singgah di PMF, singgah di CDF kan, sampai macam-macam. Sekarang saatnya kita landing dulu untuk mendinginkan mesin ya. Itu dari ini nih wong penerbangan gitu ya. Ya. Silakan kalau mau diajukan pertanyaan monggo. Ya. Jadi alhamdulillah kalau Senin gini ini longgar ya. Jadi kalau udah Selasa, wah kuliah maraton ya dari FST terus langsung ke TSD, waduh ngurus gitu. Saya longgarnya insya Allah Senin ya. Senin itu saya kuliah hanya di TSD saja. Kalau yang selain itu ya kadang-kadang kuliah di teknik biomedis, kuliah di prodi matematik, di statistik banyak. Ya memang prodinya banyak, jadi ya diperbantukan di sana sini ya. Enggak apa-apa. Pokoknya jamnya enggak tempuk. Baik, saya rasa kalau sudah tidak ada ditanyakan mungkin untuk pertemuan hari ini insya Allah kita cukupkan di sini ya. Jadi kita akan lanjutkan insya Allah di pertemuan besok. Oke, terima kasih Mas atensinya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bermanfaat dan mohon maaf atas sering guyonan saya. Ya, mungkin saya guyon macam-macam ya. Barangkali ada yang tersinggung, mohon maaf ya. Ya inilah style saya. Mungkin saya nggak bisa monoton begitu enggak ya. Kadang santai, kadang cerita malamnya lah untuk menenangkan ini. Mau mesin saya pakai terus kan bingung ya. Oke Mas ya, jadi Mas Angga kalau ke Surabaya bawa apel ya Mas ya. Apel Malang ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Mbak, Mas ya. Terima kasih, Pak. Ya, Mbak. Oke. Apa Mas? Fikri Arif? Iya, Pak. Tanya tak? Saya ngomong-ngomong bebas. Bentar, itu yang itu Pak, saya bingung baca itu ya Pak. Yang tadi tentukan PM tambah itu apa Pak? Oh, nah, oke, tak share meneh ya. Iya Pak. Oke. Yang mana Mas? Yang mana Kang? Yang itu kan yang A tentukan P 2 kurang dari X kurang dari 6. Yang bawah tentukan probabilitas antara X ini. Oke, terus? Yang kalau yang bawah apa Pak? PMF. PMF. Probability Masa mass function ya Pak? Ini FX-nya. Nah. Oh, saya kira itu tambah Pak. Udah. Oh, ini F. Sorry. Oh iya Pak. Nah, wis. Ya. Baik, terima kasih ya Pak. Oke, sudah? Yang lain Sudah cukup? Pak. Baik. Oke, saya izin live ya. Dulu ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Baik. Baik, Pak. Oke, sama-sama. Yuk.